memberikan nafas atau orang bilang memperkenalkan keras. Sekali lagi karena diberi tanggung jawab untuk orang bilang buat penilaian awal sebanyak 20% kepada berapa orang? Ini kali berapa lagu? Bukan berapa ada orang? 98 kan? 98 buah lagu. Ya, Gila. sedikit lagi mau 100 ya. Dua lagi mau. Udah bayar overtime sore ini tau. Tapi by the way sebelum itu saya kayak Puma Jamal dan ini Roni bikin panas dan selamat datang ke PMLDO musim yang kedua. Yes, dimana kali ini kita dipertanggungjawabkan untuk menjuri sebanyak 98 lagu tadi tuh. Ya. Jadi saya sendiri belum pernah tengok ini lagu, saya sengaja walaupun untuk undian 10% daripada semua penonton melalui view dan juga like. Saya sendiri tidak mau tengok sebab saya mau tengok secara premier diri sendiri semasa menjuri ini. Kau sudah tengok kah? Saya sebenarnya pun saya ada tengok beberapa. Jadi ada yang wow kah? Setakat yang saya tengok tuh biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Jadi kita mau jadi jahat juga lah nih kali. Ganas orang bilang juri paling ganas. Jadi kalau mau ganas, ganas tidak ganas. Kalau itu benda bikin sedap, why not? Yes. Skema marka. Saya lupa sudah. 10% undian awam. Oh ya. 20 daripada kita. Daripada juri penganjur. Dan 70 daripada juri profesional yang bakal dilantik tidak lama lagi. Ya, orang akan buat punya penilaian selepas kami buat penilaian lah. Iya, betul. Alright. Jadi apa lagi kita mau cakap nih? Apa semua nih? Sudahlah 98 lagu, 8 jam bush. 8 jam ini. Apa yang kamu expect dalam 98 lagu tuh? Macam mana? Apa? Dorang yang tahu. Dorang yang tahu dorang punya kekuatan di mana. Sedangkan kami dulu masa yang musim pertama tuh mau dekat 60 lagu kan, 50 something punya lagu pun pening tidak pening tapi all round habis. Berapa gitu? DMLDO 54, 64 buah lagu. 64 buah lagu. Itu pun sudah cukup pening. Ini kali sampai 98 sambutan sangat memberangsangkan. Yes. Apa yang saya nampak dari list peserta-peserta yang sudah hantar lagu lah, oke? Ada satu orang tuh mungkin ada beberapa orang yang hantar 2-3 lagu lah, lebih daripada satu lagu. Banyak kita punya bakat gitu. Betul lah. Itu yang kita suka tuh. Semakin orang bilang objektif PMLDO pada mula-mulanya tuh kan macam semakin bagus, semakin nampak hasilnya diterima oleh dan kita punya penggiat di persaingan semakin mantap, ganas ganas dan juga sehat. Dan harapan kami berdua ini semoga pertandingan ini mampu mencukir lagi bakat-bakat yang semakin banyak di Sabah ini. Dan untuk yang season kedua ini saya nampak ada nama-nama yang betul-betul orang bilang agak gah ataupun famous, legend. PMLDO kali kedua ini sangat meriah. Bukan saja dengan penyertaan yang daripada baru-baru nih, bakat baru, tapi ya. Daripada bakat yang kita panggil, kita bisa sebut otai-otai lah. Legend di sini ya. Mau sebutkan nama orang? Boleh juga. Mari kita tengok yang kita famous. Sebut dulu. Yang paling orang bilang sini agak ternama sini. Kita ada Robi Angkangon macam biasa. Ya, tetap. Dan juga yang paling terkejut saya sini ada legend kita Nombalanku. Wow, Felix Don. Yes, Felix Don pun ada. Ya. Felix Don ada. Dan siapa lagi ada? Jempoyi pun ada. Jempoyi ini artis ataupun ahli, salah seorang ahli dalam kumpulan Bilibilido dulu. Bilibilido, yes. Lucu tapi tetap orang bilang menggiurkan. Dan ada banyak lagi lah, ada ramai lagi lah. Dan ada ramai lagi. Tidak ketinggalan juara musim lalu pun ada. Ya, si Dikali Steven Lumbasi. Ya. Iya Kopusan dia punya lagu. Betul. Mungkin dia boleh tapi jangan kita pikir otai itu dorang confirm boleh menang. Nah, tidak semestinya. Tidak. Yes, sebab kita kena tengok balik objektif PMLDO kita mencari lagu-lagu yang boleh. Coba kau kasih refresh balik apa objektif objektif utama kita kena ingat, kita coba untuk mempromosikan lagu Kadazan Dusun ke satu platform yang boleh diterima bukan setakat satu Malaysia, mungkin juga satu dunia. Dia punya cerita, lagu tuh mesti fresh, modern. Yes. Kalau kamu ambil yang rentak-rentak yang mungkin outdated, tetapi sekiranya kamu boleh refresh tu benda, semakin dia boleh diterima Zaman-zaman sekarang trending viral kan. Dari creativity masing-masing lah. Ya, dari creativity masing-masing. Tapi poin dia satu lagi, Pum. Apa dia?
tidak kisah lagu itu sama ada lagu itu akan jadi juara ataupun tidak dalam PML Duo musim kedua nih. Yang penting penyokong atau peminat tuh sentiasa support kepada karya orang lah kan. Mana tahu kemasukan lagu itu ke dalam PML Duo ini. Orang bilang kan kalau kalah lah, bukan tidak gitu. Semestinya, yes. Kalau kalah tidak semestinya kalah di sini. Jadi betul. Tapi penerimaan orang ramai di luar sana tidak mendapat sambutan. Contoh dia, maksudnya kan kalau dia kalah di sini pun, tidak menang di sini pun, tapi di luar sana mungkin lebih diterima. Ya mungkin lagu itu boleh diterima oleh kebanyakan atau masuk orang. carta lain pula. Yes, carta lagu ataupun macam-macam lah. Dan kita kena ingat zaman-zaman social media ini, penggunaan lagu sebagai medium untuk menjadi viral sebenarnya amat penting. Jadi, betul. Kita ambil contoh lah, lagu paling famous sekarang apa? Sharina Sapri punya Sinaratu. Sedangkan tu lagu tidak saya sudah setahun dua berada dalam TikTok, orang tidak berani pakai. Namun disebabkan media seperti TikTok itu memberikan nafas atau orang bilang memperkenalkan keras memperkenalkan lagu itu. Lihat macam mana lagu itu telah mencanak naik, rancak berdosa. Itu deh, itu cerita si Amut. Itu baru cerita si Amut. Macam mana pula dengan nasib 98 buah lagu yang bakal dipertandingkan di PML Duo musim kedua. Yes. So, tanpa membuang masa, jangan kita buang masa lagi. 8 jam tuh Bush. Mana saya mau cari begini punya masa nih. Kita punya penilaian. Ya, sebab besok saya mau balik ke Elo sudah. Bunga baru naik gunung nih, baru turun gunung. Sijil saya apa? Kalfu, bukan sijil fotostat. Promosi ya. Ya, promosi apa? Jom. Ayo. Jadi, mari kita lihat 98 lagu, apa kejadian lagu-lagu ini. Perpecahan yang paling ketara bagi saya dari segi penyertaan. Seperti mana kita tahu PML Duo yang first season tuh penyertaan dia kita kira lagu 64 buah lagu. Untuk yang musim kedua ini dia bertambah. Dia tambah pergi 98 buah lagu keseluruhannya. Jadi itu menandakan yang PML Duo kedua ini dia cukup promosi, dia cukup sokongan dan cukup orang bilang cukup gempak. Sampai saya difahamkan yang penganjur terpaksa coba menghadkan, kalau tidak nih sampai 4 malam ini tidak habis kami menjuri. Dan bagi saya, kalau saya paling nampak yang obvious lah dari segi kualiti lah orang bilang. Ini kali rata-rata penyertaan yang kami tengok ini memang cukup bersedia, dan dia orang bilang buat dorang punya homework lah kan, dimana mungkin dorang ambil inspirasi di semasa yang PML Duo musim pertama kan. Mungkin ada lagu-lagu yang mungkin tidak sampai dia punya standard begitu, tapi kebanyakan lagu yang masuk dalam yang 98 lagu nih saya nampak betul-betul all out lah orang bilang. Kalau saya lain pun apa? PML Duo pertama mungkin pasal kita semua kebaru-baruan masa PML Duo pertama. Itu pun jadi nampak juga macam wow. Sekali PML Duo kedua nih saya berani cakap lah 70 hingga 80% semua yang biasa-biasa saja. Itu memang benar biasa. Kita berada di julat yang orang bilang normal. Itu expectation saya PML Duo kan saya rasakan tidak sampai. Siapa bukan pasal dia tidak sampai. Siapa maksud kau tuh? Dia macam terlampau banyak lagu yang kalau orang dusun bilang apa? Dia mirip kan. Tapi dalam masa yang sama ada pula lagu-lagu yang orang bilang kita tidak sangka jadi begitu punya. Ada memang ada memang. Cuma tidak terlalu banyak. Dan berbanding dengan PML Duo yang pertama, disebabkan itu mungkin sebagai satu pertandingan perintis orang bilang, kita terbanyak wow di sana. Saya PML Duo pertama saya tidak sabar-sabar mau tunggu the next ini lagu Mas satu karena cuma yang ini saya ini untuk ini kan saya tidak sabar-sabar mau kasih habis untuk apa ya betul itu. Saya rasa lambat ya. Banyak lagu yang mungkin terlampau lambat panas. Lambat panas. Ya itu baru lambat panas. Tapi tidaklah saya cakap dalam PML kedua ini ada juga yang tidak banyak yang macam hebat macam PML 21. Cuma kebanyakan lagu dia mempunyai konsep yang lebih kurang.
itu agak mengecewakan, tapi dalam masa sama kita jumpa yang Ada juga, itulah yang very wow juga lah. Itu yang memang tapi tidak banyak. Tapi mungkin pasal itu memudahkan penilai, tidak memeningkan kepala penilai. ya. Sebab bila nampak lagu-lagu yang wow tuh sedikit, Ya. yang kurang wow tuh banyak. Jadi senang kita mau pilih siapa yang siapa target Tidak pening kita. kepala. Tidak pening kepala. Dan Kalau banyak yang wow, kurang yang tidak wow, kurang wow tuh. Paning kepala. pening juri. kepala, kau panggil yang Pilih paling mana hebat satu. pun tetap bermerang aduh. Semua pun maka sama-sama Ya, saya, hampir-hampir. Betul juga aku bincang. Jadi itulah kami rasa mungkin yang kami kupas agak betul juga lah. Dari segi yang bikin sakit kepala betul kalau untuk si penilai, untuk saya sebagai seorang penilai, saya pilih PML Dio 1 Nah, yang betul-betul bikin paning kepala. PML 2 nih, PML Dio kedua nih senang saya nih. sebab kita sudah ada orang bilang aras penanda, Pak. Semasa PML 21 kita tidak aras penanda. Jadi kita anggap semua tuh macam kita shock loh mau tinggal satu-satu lagu gitu. Tapi bila PML 2 kedua banyak yang so-so lah gitu. Itulah copot tuh. Tapi saya puas hati PML 2. PML 21. Yang dua ini saya puas hati. Saya dua-dua saya positif. Pasal penyertaan, sambutan. Kalau saya dua-dua saya positif, tidak masalah. Ya. Cuma kecewa dari segi itulah yang quality yang orang bilang tidak sampai itu expectation sebenarnya. Ya, kita expect. Ya, kita expect lagi banyak sebab banyak dia penjapakan penyertaan. Apa guna quantity kalau kurang quality? Begitu kan? Ya. Saya pikir kan kalau alasan PKP hari itu, saya rasa itu tidak patut jadi alasan. Ya, tidak patut jadi alasan. Saya rasa sebab PML 2 masa PKP itulah ada orang sebenarnya ada masa betul. untuk berkreativiti. Yes. Berkreativiti, oke. Kalau tidak PKP, dorong akan kerja, tidak masalah soal mau balik ke rumah penat tidur. Cuma saya puji lah effort yang ada untuk PML 2. PMLDO. Nah, PMLDO musim kedua ini saya puji juga effort terang. Banyak yang Ya. agak bersedia dari segi musik video walaupun nampak ada juga yang kelam kabut tapi Iya, dorang ada asal- beberapa MV yang kalang kabut takap muat asal ada Ya, asal gitu. ada. Cuma itulah ini kali untuk lagu lo yang bagi kami wow sampai saya tidak lagi pukul dia pakai bantal tidak banyak. But ada dan lebih baik juga. Lebih baik dari PMLDO musim pertama. Ya. Yes. Sudah lah itu. Oke. 10 menit itu punya lebih. Oke. Seperti mana yang saya cakap tadi, expectation saya untuk PML 2 ini Mohon, tidak memuaskan hati saya lah. Tidak memuaskan hati saya. Macam yang saya cakap tadi, 70 hingga 80% tidak mencapai Tidak mencapai lah yang biasa-biasa saja. ya, yang biasa-biasa. Gitu. Tidak mencapai expectation saya lah. Ya. Saya punya target. Yalah, banyak penyertaan, tapi sebab kenapa saya cakap lagu-lagu yang saya nampak berkreativiti sana yang berkualiti dari sudut pandangan saya tidak sampai pun 50% daripada 98 lagu itu. Mungkin ya kalau ada pun dalam belasan saya. Ya. Dalam belasan begitulah, belasan buah lagu saja yang saya pikir. Jadi itu yang saya cakap tadi, memudahkan kerja kami untuk Menjuri. bagi siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi sebenarnya mereka kami yang bagi bukan besar pun sangat. Ya, tidak tapi besar. sangat mempengaruhi. Boleh mempengaruhi, yes, 20% itu sangat mempengaruhi juga tuh walaupun tidak besar. Yang besar nanti terpulang kepada juri profesional yang buat penilaian nanti yang akan lantik nanti. Saya pun begitulah saya sependapat dengan si Roni. Bukan tidak dalam 98 lagu ini bukan tidak yang betul-betul orang bilang boleh sampai tahap international ataupun orang bilang kita boleh bawa kepada satu medium di mana itu boleh mempromosikan sesuatu perkara. Ada, tetapi dari segi kuantiti agak sedikit dalam julat 98 lagu itu. Itu yang kalau saya bukan saya kecewa, saya nampak macam si Roni agak tepas hati di sana lah. PMLDO ini sudah ada dia punya macam saya bilang tadi aras penanda, sepatutnya kan pengkarya-pengkarya yang masuk nih kan dorang tahu sudah keinginan, Dorang tahu apa yang penganjur mau. melalui apa yang telah disediakan semasa PMLDO 1 tuh. Tapi apa yang berlaku setelah kami dengar sendiri 98 lagu ini, kami tidak cakaplah dia tidak baik, tetapi kita agak terkilan sebab tidak banyak yang mencapai objektif tuh sebenarnya. Kadang-kadang macam yang lagu dong buat ini kan benda yang sama kita dengar di corong radio macam tuh.
tidaklah frustrating tapi macam terkilan lah orang bilang. Ya, dan terus terang saya cakap, ada beberapa buah lagu yang saya pikir ada meniru lagu-lagu sedia ada yang ada di Plagiarism lah. Walaupun tidak banyak tetapi setiap runut-runut bunyi melodi itu kan kadang-kadang yang kami pun boleh mungkin orang tiap perasaan. orang tiap perasaan, tapi kami sebab kita mendengar pelbagai jenis lagu kan, kenapa macam begini, kenapa macam artis begini, sama. Kami tidak kisah kalau dia mempunyai pengaruh daripada satu-satu artis lain, itu tidak masalah dengan kami. Namun runut bunyi yang dorang pakai itu yang boleh menyebabkan kita teringat pada sesebuah lagu, itu yang agak bahaya. Yang sedang menyaksikan video ini harus paham, harus tahu kami nilai apa, oke? Kami nilai lagu, kami bukan nilai suara penyanyi itu, oke? Sebab ini adalah lagu pertandingan mencipta lagu dusun online. Dia bukan pertandingan menyanyi lagu dusun, oke? Dia adalah dua perkara yang jauh berbeza. Yes. Dan dalam masa sama, saya rasa ada juga. Tidak kira kau nyanyi bagus kan? Kau memang penyanyi yang ada nama kan di Sabah atau di luar. Tapi kalau lagu itu mungkin kurang sesuai ataupun tidak memenuhi cita rasa penganjur, terutamanya juri-juri, tidak kira juri NCK ataupun juri profesional yang dilantik, lagu itu tetap anak kasih sering juga. Bukan dibuang, anak kasih sering saja. Dan itulah, saya rasa Wanjo Tiap Positif macam yang kau macam Tiap Positif pula kau ni. Sama macam saya. Tidak berapa berlawan pula kita punya komen. Tidak, saya mau tambah, betul aku capek. Walaupun kita betul-betul emphasize kepada lagu dan bukan kepada penyanyinya, pun begitu orang bilang ini komposer-komposer yang buat ini seharusnya tahu menilai macam mana lagu itu dinyanyikan, jadi kadang-kadang jangan tangkap muat saja ambil penyanyi. Kita boleh nyanyi sendiri, tapi dalam masa sama kita tahu kekuatan nilai quality vokal kita. Dan ada certain lagu tu bagi kami memang sedap, tetapi seperti dinyanyikan oleh orang yang salah. Ya itu yang saya cakap. Ada lagu yang lagunya bagus, amat bagus, tapi penyanyi tidak sampai tidak itu bagus. Message lagu gara-gara penyanyi dia kurang. Ada pula lagu tidak bagus, tapi penyanyi dia bagus. Itu terbalik. Yang itu yang lagu yang bagus, tetapi message tidak sampai karena penyanyi dibawakan oleh orang yang salah. Itu yang kami kasihankan. Dan macam mana? Seperti mana yang saya pernah cakap dulu, share sama kamu, saya tidak tahu lah kamu ada di PML Dio 1 ataupun tidak. Oke, PML Dio 1 saya pernah cakap dulu, kalau kita nih seorang komposer, kalau kita tahu diri kita nih sudah tidak keupayaan, tidak kemampuan untuk nyanyi lagu dengan bagus, janganlah kita tamah mau pergi nyanyi. Sosok juga. Carilah penyanyi yang betul-betul boleh bawa lagu yang kamu cipta tuh. Kita sudah buat tuh lagu bagus-bagus, tapi kita tahu nyanyi pun tidak bagus, kemampuan nyanyi itu tidak berapa cun. Tapi kita mau nyanyi juga, itu yang bikin kasih rusak karya sebenarnya. Dan di sini bagilah tuh lagu sama orang yang kita ada ramai penyanyi di luar sana yang lagi bagus. Kalau kamu mau cungkil bakat baru yang kamu rasa, boleh panggil saya, boleh panggil. Kau lagi lah, tidak boleh, aduh. Tidak Pak, terima kasih ada saja. Bagi saya, kalau kamu, saya tidak cakap lah pasal mampu atau tidak mampu untuk hire penyanyi. Kamu takkan mau ambil yang edis macam dong si Rosario, semua tuh kan dong sini nih. Tapi mungkin kamu ada kenalan kamu yang kamu tahu ada bakat. Di sinilah peluang kamu mau cungkil bakat, kasih nampak dia juga. Pun boleh, sebab ini online bukannya live, kan? Nah mungkin yang bakat-bakat baru yang kamu ketengahkan tuh mungkin masih lagi malu-malu tinggal. Dengan peluang yang kamu bagi ini, mungkin ada orang bilang medium untuk kasih ketengahkan bakat, mana tahu jasa kamu kepada bakat baru tuh berada di rezeki yang lain. Betul. Nah, itu namanya serampang dua mata, kabel. Oke. Baik, cukup. Apa lagi? Sebelum habis soalan yang kedua ini, saya betul-betul berterima kasih kepada 98 buah lagu itu. Sebab walaupun apa yang sudah kami cakap, sebenarnya itu adalah satu orang bilang orang mau kasih next semangat, motivation untuk kamu, oke? Dan biar saya berterus terang supaya kamu tahu di mana karya kamu berada. Saya bukan mau cakap saya tahu segala-galanya, tapi itu yang saya rasa lah. Selepas beberapa sekejap dalam bidang nih, jadi tahu juga lah kami
boleh juga menilai lagu mana yang kita mau bawa, Ya. lagu mana yang setakat itu saja, Ya. lagu Kami- mana yang betul. langsung kita boleh pakai. Kami puji usaha tuh, memang kami puji. Kita Sebab puji usaha dorang kita lah. tidak sangka, Tania semua. kita tidak sangka yang kamu punya kepala otak kan boleh buat lagu-lagu sebegitu. 98 buah lagu, berapa peserta? 75 peserta nih, 75 komposer nih, oke? Tanya untuk 75 komposer nih menghasilkan 98 buah lagu untuk Yes. PMLDO 2. Nice, Dan- cantik Cun. Memang cantik. Saya harap sekiranya ada lagi penganjuran macam ini di masa akan datang, Ya. oke? Untuk season-season seterusnya, kamu keep support untuk event-event begini. Ya. Kan? Dan jangan pernah berhenti berkarya. Ya. Oke, harapan untuk program PMLDO ini di masa akan datang, kita berharap, saya secara jujur berharap agar program ini dapat diteruskan melalui sokongan yang padu daripada kamu orang semua, komposer, sama ada kamu adalah bekas peserta PMLDO 1 atau 2, sekiranya kamu masih lagi ada karya yang kamu mau kasih tonjolkan, sertailah PMLDO Musim ketiga Yes. dan seterusnya. Oke, jika panjang umur dan Ya. murah rezeki. Jangan pernah berhenti berkarya lah, Ya. itu yang paling penting. Sebab setiap lagu kamu mencerminkan kualiti bakat-bakat orang Sabah yang sudah sedia terkenal nih. Dan kita kena ingat balik objektif kita yang paling utama memperkenalkan bahasa dusun melalui lagu-lagu bahasa KDM melalui lagu-lagu yang dicipta supaya mengangkat martabat. Dan harapan saya juga agar Macam kita punya harapan tercapai sudah tuh. Ya, sebenarnya Sebab bila si George cek tuh view semua sampai di Australia. ya, itu Itu lagu kita sampai sana sudah. sampai sana sudah tiga-tiga yang orang Sabah yang bermastautin nih di sana memang lah, apa tidak. Tapi dalam masa sama saya masih mengharap agar yang ini orang bilang harapan yang serempang, Harapan setinggi. harapan yang lain lah dalam masa sama. Sebab yang saya rasa mungkin kita tidak nampak ada lagu PMLDO yang sudah dinyanyikan semasa Sugando yang itu which is very very good positive notes lah orang bilang. Dan saya boleh nampak mungkin dalam musim kedua ini ada lagu yang boleh akan dibawa untuk bertanding pada Sugando atau pertandingan yang lebih tinggi, mana kita tahu kan. Dan itulah harapan untuk PMLDO 3, kamu jangan berhenti berkarya, dan lagu-lagu kamu make sure lah kasih up lagi seperti apa yang telah berlaku semasa PMLDO 1 dan PML2. Kasih up lagi, boleh tuh. Harapan saya terakhir, oke, kepada komposer-komposer, sama ada kamu orang yang sedang menyaksikan video ini, tidak kira kamu peserta PMLDO 1, PMLDO 2 ataupun bakal ataupun yang belum pernah mengikut PMLDO pun, Yes. ya tapi sedang menyaksikan video ini, jangan lupa kasih daftar karya lagu dusun kamu di MRS Music Right Sabah. Yes. Kalau kamu mau tahu maklumat atau info lebih lanjut ataupun kamu mau dapat borang, kamu boleh kontak George Dot ataupun saya juga, Singkai Puma pun boleh juga kamu kontak untuk dapatkan borang dan info-info pasal Music Right Sabah. Daftar lagu kamu untuk sebab itu adalah lagu itu adalah hak kamu. Yes, royalty. Dan dalam masa yang sama untuk media sosial, please lah kamu daftar secara online, digital. Tidak kira kamu menggunakan royalty digital. apa jenis platform pun, jagalah karya kamu karena itu adalah duit kamu sendiri. Dan kita bersyukur juga terdapat ramai peserta PMLDO yang sudah daftar, yang mempunyai kesadaran, sudah ada awareness ada awareness, kesadaran tentang bukannya kita tidak mau bagi karya kita secara free, tapi itu kita punya hasil titik peluh yang tidak boleh cari ganti oleh orang lain. Betul. Atau dalam arti kata Sabah dipok silang. Ya. Itu paling penting. So gitu saja cerita kita hari ini kan. Selesai kita nilai 98 buah lagu. Ya. Selesai kami beri sedikit kita punya apa orang bilang komen. Ya, kita punya komen, mungkin kritikan yang membina ataupun Yes. mungkin kamu rasa tidak membina pun, untuk itu saya dan si Pum pun
ingin mundur diri. Bukan lagi, kita mau minta maaf dulu. Ya, kami mau minta Minta ampun maaf. dan maaf sekiranya ada banyak Kesilapan dari segi petuturan. ya gitu. ketuturan Biasanya dan petuturan juga lah. ya. Dan apa yang kami harapkan agar selepas ini kita akan memanggil juri profesional kita, apa yang akan berlaku untuk keputusan kita terima dengan redha dan juga kita terima dengan redha, betul nih, dan ambil dengan hati terbuka serta orang bilang terimalah kritikan yang membina ini agar dapat kamu mencipta lagu yang lebih baik. Oke, baik Ustadz. Sebelum kita habis kita punya Ya, sebelum kita habis Oke, all the best untuk semua peserta. Yes. Semua masih berpeluang, oke? Masih Semua berpeluang. masih berpeluang sebab kamu ada 70% lagi marka yang akan diberikan oleh juri profesional, oke? Ya. So all the best untuk semua yang berjaya. Saya ucap awal-awal tahniah, Yes, tahniah. oke? Yang kurang berjaya ataupun kurang rezeki, Jangan jangan putus asa. putus asa. Sebab pastikan Pemeldio ketiga tetap masih ada lagi. Yes, betul. Dan saya Kepimo Jamal dan dia Dia si RBP. RBP Roni bikin panas. Kita jumpa pada awal tahun depan untuk majlis apa orang bilang? Pengumuman keputusan juara PMLDO musim kedua. Stay safe, ikut SOP semua guys. Yes, besok saya balik KL. Jumpa lagi kamu ujung tahun. Bye.